Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang berada di rumah. Selamat belajar di tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, selain mengajar bahasa Inggris, Pak Muhib juga mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 8. Oleh karena itu anak-anak, saya berharap kalian bisa meningkatkan ilmu agama kalian melalui pembelajaran pendidikan agama Islam. Marilah kita bersama-sama belajar untuk meningkatkan kualitas kita, terutama pemahaman tentang agama Islam yang nantinya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, mungkin kita beberapa saat akan belajar secara daring atau dalam jaringan, atau yang kita kenal dengan pembelajaran online. Dengan harapan walaupun dalam kondisi wabah, kalian tetap bisa belajar dengan baik. Anak-anakku, dalam kesempatan kali ini Pak Muhib akan memberikan materi tentang meyakini kitab-kitab Allah serta mencintai Al-Quran. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian mampu nantinya setelah mengikuti pembelajaran ini menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan benar. Lalu kalian juga mampu menunjukkan dalil iman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan benar. Dan menyebutkan kitab-kitab serta Rasul penerimanya dengan benar. Dan yang terakhir, menyebutkan dalil nakli. Dalil-dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah SWT dengan benar. Anak-anakku, dengan 4 tujuan pembelajaran ini pada kesempatan pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya untuk tujuan pembelajaran yang lain. Untuk sementara ini kita akan pelajari hanya 4 tujuan pembelajaran ini. Adapun langkah-langkah pembelajaran atau aktivitas kita pada kesempatan kali ini, kita nanti akan mengamati video pembelajaran, 2 video pembelajaran tentang kitab-kitab Allah SWT yang wajib diyakini. Setelah itu nanti saya akan menyajikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya, tentang isi video pembelajaran yang meliputi tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah SWT dan nama-nama kitab-kitab Allah serta para Rasul penerimanya. Kemudian juga dilengkapi dengan dalil nakli yang terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah SWT serta dalil nakli yang terkait dengan nama-nama kitab-kitab Allah SWT serta para Rasul penerimanya. Pada akhir pembelajaran nanti Pak Muhib akan kita bersama-sama merefleksi, menyimpulkan serta ada tugas yang harus kalian kerjakan dan di foto kemudian dikirim melalui WhatsApp. Sebelum kita menyimak
dan menyaksikan video pembelajaran, berikut ini akan saya sampaikan tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu pengertian iman kepada kitab Allah. Anak-anakku, selanjutnya kalian akan menyaksikan video pembelajaran. Kami harapkan anak-anak bisa menyimak dengan baik agar nanti bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca, Do. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya, Do. Hei, Do, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Iya, sudah ramai dikunjungi. Ayo, Do, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan, Do? Bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Do! Do, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Do. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Do. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh. Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya.
Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun, Do! Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam kakak, sudah setengah 4 sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada dua hal yang perlu diingat dalam menjelaskan pengertian kepada kitab-kitab Allah, yakni iman dan kitab-kitab Allah. Iman berasal dari bahasa Arab yang artinya yakin atau percaya. Sedangkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dikukuhkan menjadi mushaf. Dalil beriman kepada kitab Allah SWT ada dua dalil, yaitu dalil yang bersifat khusus dan dalil yang bersifat umum. Dalil yang bersifat umum yang dimaksud adalah dalil atau ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menyembah kitab Allah, untuk mengimani, ya. Maksud kami untuk mengimani
kitab Allah tanpa menyebut jenis kitabnya. Jadi bukan menyembah tapi mengimani, meyakini kitab Allah tanpa menyebut jenis kitabnya. Seperti dalam ayat berikut ini, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kemudian dalil yang bersifat khusus. Yang dimaksud dengan dalil yang bersifat khusus adalah dalil Al-Quran yang memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah SWT dengan menyebut jenis kitab tertentu dan Rasulnya yang menerima. Seperti perintah beriman kepada kitab Taurat, yaitu terdapat pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44 yang berbunyi, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nuraw yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu wa rabbaniyuna wal akhbaru bimastuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada'a fala tahsawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati tamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian perintah beriman kepada kitab Injil, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46. Wa qaffayna ala atarihim fi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kemudian perintah beriman kepada kitab Zabur dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Kemudian yang terakhir yaitu perintah beriman kepada kitab Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Keistimewaan kitab suci Al-Quran. Yang pertama, sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, akan memperoleh dalam bentuk pahala bagi yang membacanya. Yang ketiga, membuat daya tarik bagi orang yang beriman untuk mempelajarinya. Dan yang keempat, memberi ketenangan jiwa. Yang kelima, memberi syafaat. Cara beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan meyakini kebenaran isi kitab suci. Tidak membeda-bedakan antara kitab suci satu dengan yang lainnya. Kemudian mentaati isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Mentaati atau mengamalkan isi kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Ada hikmah yang terkandung dalam beriman kepada kitab-kitab Allah SWT, yaitu pertama, hidup kita akan teratur, tertib, dan damai. Kita dapat meraih keselamatan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan kita dapat menambah semangat dalam beriman. Kemudian perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah. Beberapa perilaku yang mencerminkan perilaku Al-Quran, yaitu gemar membaca dan mengamalkannya. Kemudian gemar membaca Al-Quran serta mengamalkan isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, gemar mendakwahkan isi kitab suci kepada manusia yang lain, yaitu menjadi manusia yang terbaik, menjadi hamba Allah SWT yang beruntung, dan memperoleh investasi pahala. Demikian, sekian dan terima kasih. Anakku, selanjutnya Bapak akan menyajikan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu? Kemudian pertanyaan yang kedua, rukun iman yang keberapa iman kepada kitab-kitab Allah itu? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan nama-nama kitab-kitab Allah serta Rasul penerimanya. Yang keempat, sebutkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan pertanyaan yang terakhir, sebutkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah serta para Rasul penerimanya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama,
Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah itu? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhib bahwa pengertian iman kepada kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, rukun iman yang keberapa iman kepada kitab-kitab Allah itu? Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga, ya. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, ya. Kemudian yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar, ya. Jadi rukun iman yang ketiga, ya, iman kepada kitab-kitab Allah itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan nama-nama kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya. Ini anak-anak tadi sudah melihat dua tayangan tadi, ya, mudah-mudahan bisa menyebutkan, ya. Coba untuk kitab yang pertama yaitu kitab Taurat, ya. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur kepada Nabi Daud, ya. Kemudian kitab Injil pada siapa, anak-anak? Kitab Injil, ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Tentu saja anak-anak pasti hafal, ya, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tadi sudah ditayangkan dalam video, ya. Di dalam video tadi sudah ditayangkan, anak-anak bisa memutar kembali jawabannya. Kemudian juga sebutkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah serta para rasul penerimanya. Juga tadi dalam tayangan video sudah ditayangkan tadi, jadi anak-anak bisa melihat. Nanti pada akhir dari pembelajaran ini saya berikan tugas untuk kembali menulis ayat-ayat tersebut. Anak-anak, tentu saja kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini ada beberapa ilmu yang sudah kalian peroleh, ya. Yang pertama, ya, tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, ya, yaitu meyakini, mengimani dan meyakini, ya, bahwa Allah SWT menurunkan atau mewahyukan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian dalil-dalil nakli, ya, tentang iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Kemudian dalil-dalil nakli tentang nama-nama kitab-kitab Allah beserta rasul penerimanya, ya. Saya kira itu poin-poin yang sudah kalian pelajari. Mudah-mudahan kalian mengerti dan kalian pahami. Dan anak-anak, sebagai tugas di rumah, ya, tolong yang pertama tadi untuk pertanyaan yang 5 pertanyaan tadi ditulis
jawabannya, ya, kemudian difoto lalu dikirim ke WA. Dan juga untuk tugas ya tambahan ini, yaitu tulislah ayat Al-Quran beserta artinya, yaitu surat Al-Maidah ayat 16. Ya, ini bisa dilihat di buku siswa ya. Surat Al-Maidah ayat 16, kemudian surat Al-Mu'minun ayat 49, surat Al-Isra ayat 55, surat Maryam ayat 30, surat Ali Imran ayat 3 ya. Nah, tugasnya ditulis di kertas, jangan lupa nama dan nomor absennya, kelasnya, kemudian difoto lalu dikirim melalui WA. Saya kira itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu kembali di tayangan video pembelajaran yang lain. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.